Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu tongkat estafet. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai dengan kelima. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Orang tua yang bijaksana akan mengajar, mendidik, dan mempersiapkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke hidup mandiri di satu saat nanti. Dengan demikian, anak-anak itu nantinya akan mampu hidup, bukan hanya tidak menjadi benalu atau beban yang hanya dapat mengharapkan belas kasihan orang lain, tapi juga bisa berguna bagi sesamanya. Sebagian besar orang tua melakukan hal-hal ini dengan mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak mereka, atau bahkan warisan untuk modal nantinya. Namun seringkali orang tua gagal untuk mempersiapkan anak-anak agar mereka dapat membangun sendiri bait Allah di dalam hidup mereka nantinya. Ingat, ketika kita berbicara tentang bait Allah, sebenarnya tubuh kita, hidup kita inilah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 mengajarkan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Berapa banyak waktu atau bahkan pernahkah kita sebagai orang tua mempersiapkan bahan-bahan yang berguna untuk anak kita satu kali nanti dapat membangun sendiri rumah Tuhan di dalam hidupnya seperti Daud. Daud melakukan hal-hal ini. 1 Tawarik 22 tadi menuliskan, selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Bukan saja Daud sendiri menyediakan dan mempersiapkan kebutuhan untuk pembangunan rumah Tuhan yang akan didirikan oleh Salomo anaknya, tapi juga Daud melakukan hal ini. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-6. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Jadi dua perkara yang Daud kerjakan. Yang pertama, memerintahkan atau mengajar, mendidik anaknya untuk bisa membangun bait Allah sendiri satu kali nanti. Kedua, dan mempersiapkan atau memberi teladan, memberi contoh bagaimana membangun bait Allah sendiri nantinya. Bahan-bahan keperluannya itulah contoh dan teladan yang seharusnya orang tua bisa persiapkan untuk anak-anak kita satu kali nanti. Teruskanlah iman seperti seorang pelari maraton yang menyerahkan tongkat estafet kepada generasi seterusnya nanti. Belajar dari firman Tuhan hari ini.
Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk meneruskan tongkat estafet kepada anak cucuku kelak. Ajari aku untuk mengajar dan juga memberi contoh agar anak-anakku hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.